Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Apakah Anda seorang leader? Apakah Anda seorang challenger? Apakah Anda seorang follower? Atau seorang nurture? Jadi kalau leader itu pemimpin. Di pasar dia pemimpin. Atau di kelas dia pemimpin. Atau di lingkungan sosial dia memimpin. Nah, kalau challenger itu penantang. Jadi dia berani berhadapan dengan leader, saling bersaing. Kalau follower itu dia ngikut aja sama leader. Kalau nurture itu dia menggarap sesuatu yang ditinggalkan oleh leader, yang tidak terpuaskan oleh leader, yang tidak dilayani oleh leader, di bidang apapun, di bidang industri, bisnis, dan lain sebagainya. Teman-teman, tapi kali ini saya mau membahas para perintis. Perintis itu adalah orang yang pertama kali melakukan sesuatu. Bukan hanya punya ide, tapi dia mempraktekkan, melakukan. Nah, pertama, saya mau cerita tentang Aqua. 1973 itu perintisnya Bapak Tirto Utomo. Perusahaannya namanya Aqua Golden Mississippi. Ini Pak Tirto ini tidak langsung memproduksi aqua, tidak. Jadi dia bekerja di mana beberapa tempat dulu. Kemudian waktu Pak Tirto kerja di Pertamina di Sumatera Utara, itu dia mengalami peristiwa kecil apa besar ya. Jadi dia terima tamu orang Amerika, pengusaha dari Amerika beserta istrinya. Kemudian istrinya itu dilalahnya kena diare, Pak. Diare, setelah ke dokter didiagnosa ternyata kurang air bersih. Jadi memang saya nggak tahu kalau di Sumatera seperti apa, tapi kalau di Kalimantan kan air sumurnya itu memang berwarna coklat. Nah, dari situ Pak Tirto ini terpancing pemikirannya. Ini ide bagus nih, bikin jualan air bersih aja gitu. Tapi dia enggak tanpa persiapan. Jadi dia pergi ke Thailand, Pak. Ke Thailand, belajar di perusahaan air minum, air bersih, air dalam kemasan. Jadi di sana udah ada, Pak, yang sudah 16 tahun berjalan. Maka dia belajar di sana. Setelah merasa cukup, dia pulang ke Indonesia dan rembukan sama saudara-saudaranya untuk mendirikan PT Aqua Golden Mississippi ini. Nama Aqua itu dari bahasa Latin, artinya air. Tapi Qua ini sebenarnya juga marganya Pak Tirto. Pak Tirto Utomo, marga Qua, KWA. Jadi campuran antara Aqua dan marganya. Nah, kemudian lama berlangsung ya, sejak 1973 itu nggak ada yang lain yang memproduksi kecuali Aqua, dengan berbagai macam kendalanya. Termasuk dulu kan kalau yang pubi boomer
Itu ingat, kita minum air putih itu adalah air sumur digodok, ya kan Pak? Tapi sekarang sudah nggak ada. Nah, sampai dengan hari ini itu masih pegang market 50% di Indonesia. Jadi separuh penjualan AMDK itu masih dipegang oleh Aqua, walaupun tren ini masih terus menurun. Nah, sekarang banyak pengikut-pengikutnya. Tadi Pak, follower itu dia, follower itu ada Le Minerale, dia pegang 5% pangsa pasar. Cleo, ya kan, pegang 5%. Klub CLUB itu 4%. Duatang, ini Duatang yang produsen teh ikut-ikutan Pak bikin, itu mendapat porsi 3% dari pasar nasional. Super O2, ya mungkin di sini kurang pakaian, tapi mungkin di Jakarta itu 2% Pak. Oasis 2%, dan lain-lain ya itu 28%. Jadi totalnya 100%. Itu Aqua yang sebagai perintis, tapi sekarang orang sudah mulai ngomong ada Aqua Mas gitu. Jadi mindsetnya sudah terbentuk adalah Aqua. Kedua, perintis ATM Pak. Jadi ini perintis tadi Aqua, perintis yang masih bertahan ya, tapi nanti menurun terus. ATM itu Bank Niaga Pak, 1987 itu yang pertama kali memasang ATM. Anda boleh cek di internet ya. Hari ini itu yang terbanyak ATM-nya adalah BRI 20.846, CRM-nya 3.209. Jadi ini cash recycle mesin Pak. Jadi dia bisa terima setor tunai dan bisa tarik tunai. Itu 3.209. Mandiri 18.291. Ranking kedua ini Pak. Dan BNI 18.570. Kalau CRM itu yang terbanyak itu sekarang BCA. Nah, ini sudah enggak ada kabar lagi ketenaran sebagai perintis. Ya. Oh, ini saya tambahkan dulu ya informasinya untuk yang Aqua. Itu kan sebetulnya bukan inovator murni Pak. Ya kan? Jadi orang bikin air dalam kemasan itu di Thailand sudah ada 16 tahun yang lalu. Jadi Pak Tirto ini hanya membawa yang belum ada di Indonesia, memperkenalkan. Tapi itu sudah dianggap sebagai perintis loh Pak. Nah, jadi ini salah satu model inovasi. Salah satunya adalah mengambil dari tempat lain lalu dijual di tempat sini gitu. Itu juga termasuk inovasi. ATM tadi sama juga. Jadi Bank Niaga langsung tenggelam, tidak bekan lagi. Hanya sebagai yang pertama kali mempopulerkan ATM di Indonesia. Tapi setelah semuanya tahu dan teknologi itu sudah diterima masyarakat, itu kan tinggal beli aja mesinnya, impor aja beli. Jadi BCA paling unggul sekarang yang swasta. Dia punya cash recycle mesin lebih banyak. Karena ya tadi ini entry barrier itu, jadi dalam sebuah industri itu ada hambatan masuk, entry barrier. Nah, kalau untuk mesin ATM ini entry barriernya adalah modal dan mesinnya ada enggak gitu. Jadi siapa aja yang punya modal bebas dia.
Walaupun yang pertama kali bank niaga, tapi BCA punya duit, beli aja. Ngapain gitu? Nggak ada yang salah gitu. Jadi pelajaran dari dua contoh ini adalah Anda jangan takut jadi follower. Ya, kalau mau jadi follower, jadilah follower yang baik. Ini seperti BCA, Mandiri, BRI. Jadi dia memfollow Bank Niaga. Bahkan Bank Niaga yang pertama kali menerapkan ATM itu sudah tenggelam. Dalam arti sudah tersaingi gitu. Nah, Aqua juga sama. Aqua, dia yang pertama. Bahkan orang menyebut air dalam kemasan ya Aqua. Tapi Le Minerale dia masuk juga, nggak masalah. Cleo masuk, Klub masuk. Dua Tang yang semula hanya membuat teh, sekarang ikut-ikutan bikin air mineral. Belum yang lokal-lokal banyak. Di Jawa Tengah ada apa? Aquaria. Hampir semua perusahaan, termasuk Coca-Cola sendiri bikin air mineral. Teh Sosro bikin air mineral. Jadi ini sudah tidak ada masalah. Tidak ada hak paten di sini. Harus izin Aqua, tidak. Karena ini teknologinya sudah ada. Anda pun sekarang beli mesin penjernihan air, ada. Begitu ya. Jadi sampai di sini nggak usah malu-malu, nggak usah gengsi meniru orang lain. Kan ada pelajarannya. Amati, tiru, modifikasi gitu aja. Ngapain gengsi-gengsi? Nah, sekarang ini saya cerita lagi. Teh celup, Pak. Teh celup itu PT Sariwangi yang pertama kali memperkenalkan teh celup di Indonesia. Dia sudah menikmati enaknya menjadi pemimpin pasar teh celup di Indonesia selama 56 tahun. Awalnya itu Pak Johannes Alex Supit nih Pak namanya. Tahun 1962 itu awalnya dia dagang teh, dagang aja. Lalu di New York, Amerika, itu ada orang namanya Thomas Sullivan. Itu dia menemukan teh celup ini, Pak. Tahun 1904. Ya kan? Jadi teh yang semula diwadahi kaleng, semula dikemas dengan kaleng, sekarang dikemas oleh Pak Sullivan ini dengan kain sutra, Pak. Lalu langsung dicelup beserta kainnya. Dan ini ternyata menghemat karena tidak membutuhkan kaleng-kaleng lagi, biaya produksi juga turun. Ternyata orang juga enak, seneng membuat teh dengan celup, lebih praktis gitu. Nah, setelah di Amerika berkembang, ini Pak Johannes ini mengadopsi teh celup itu ke Indonesia. Nah, ini kan catatan lagi, Pak. Nggak ada inovator murni kan, gitu. Jadi nggak usah malu. Kalau Anda beli di sana, jual di sini, nggak masalah. Anda meniru, nggak masalah. Gitu. Nah, Sariwangi akhirnya dia menguasai market 80% teh celup per hari ini. Sosro itu 35% teh celupnya. Tongji 30%, Poci 18,9%, Lipton 2%, Tang, Kepala Jenggot, dan Lipton tadi ya, itu bareng-bareng itu menguasai sisanya, Pak. Sedangkan teh bendera itu menguasai market di Sumatera, menguasai teh celup di Sumatera, namanya teh bendera, itu 80%. Nah, ini ceritanya teh celup, Pak. Jadi yang semula dia menjadi perintis, sekarang yang lain sudah pada follow semua, dan
pangsa pasarnya turun gitu. Tapi orang masih melihat Sariwangi, orang masih melihat Aqua. Cuma Bank Niaga ini yang terbenam ATM-nya. Ya. Beralih ke Honda Pak sekarang. Honda sepeda motor itu 1971 masuk Indonesia. Honda per hari ini itu menguasai penjualan industri motor, sepeda motor itu 77 dan sampai 78%. Yamaha 21%. Kawasaki 0,86%. Suzuki 0,36%. TVS itu 0,06%. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya Pak, yang TVS itu 0,06% itu 2.942 unit motor. Kalau yang Suzuki itu 0,36%, itu 18.540. Jadi dia udah menjual 18.000 motor. Dan Kawasaki yang 0,86% itu 43.450 unit motor. Nah, itu. Jadi Honda yang pertama kali sampai orang, kalau istri saya kalau bilang numpak Honda aja mas, maksudnya naik sepeda motor gitu. Jadi image-nya udah Honda gitu. Sekarang siapa yang mensuplai seragam TNI? Kita tahu semua kan, Sritek. Tapi ini dia sudah mulai collab nih. Bahkan dituntut pilot. Ini konon informasinya. Itu ada konveksi spesialis juga yang ditunjuk oleh TNI selain Sritek. Nah, sekarang yang masuk ke Peruri nih, ada yang perintis nih masuk ke Peruri, tapi bukan yang mencetak uang ya. Saya udah cek di internet, di berita Google, itu Pura Barutama Kudus. Itu dia hanya mensuplai bahan baku kertas ke Peruri, tapi tidak mencetak. Jadi, bahkan ada bantahan di Google itu beritanya. Nah, ini adalah orang yang bisa masuk ke Peruri. Terakhir, ini saya cerita mengenai teh botol Sosro. Teh botol Sosro itu 1974 itu diinisiasi oleh keluarga Sosrojoyo. Keluarga Sosrojoyo menginisiasi teh dalam botol. Nah, 2016 teh Sosro ini menguasai 80%. 2016. 2020 itu 17%. Turun, Pak. Jadi ini kabarnya yang mulai menusuk menjadi runner up, yang menjadi challenger itu adalah Pucuk Harum. Teh Pucuk Harum. Baik, itu adalah contoh-contoh para perintis. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita serap di sini. Pertama, jadi tidak ada inovator murni, teman-teman. Jadi tidak ada inovator murni, karena yang namanya kreator, yang namanya pencipta, yang absolut itu hanya Tuhan, gitu. Jadi tidak meniru. Tuhan menciptakan manusia, enggak niru siapa-siapa, gitu. Tapi kalau inovator manusia itu meniru. Kecuali yang enggak dapat dari ide orang lain adalah misalkan Thomas Alva Edison menemukan lampu, ya kan? Dia tidak
inisiator. Dia tidak meniru ide orang lain. Siapa lagi? Ya mungkin penemu pesawat terbang ya. Tapi dia kan sebenarnya meniru bagaimana burung itu terbang. Dan Thomas Alva Edison juga meniru bagaimana matahari terbit, matahari memancarkan sinarnya gitu. Jadi sekali lagi bahwa kreator, the first, number one, nomor satu itu adalah Tuhan. Sementara kalau Anda mau kagum sama orang, itu dia perintis, dia pelopor, itu pasti otak Anda mikir ini dapat dari mana ya gitu. Jadi mungkin itu dari Amerika, karena teknologi di Amerika itu 10 tahun lebih maju dari Indonesia Pak gitu. Demikian juga industri pertekstilan, industri logam dan lain sebagainya, nggak ada yang inisiator murni. Tapi bagaimanapun juga itu namanya Pak Tirto, yang namanya Sritek, yang namanya masang ATM yang pertama gitu. Itu adalah orang-orang yang jenius, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berani ambil resiko. Di saat orang-orang itu belum menyadari kebutuhannya, kan kayak ATM itu kan orang di awal itu bank mendidik dulu. Lama Pak itu Pak. Biasa setor lewat kasir, biasa narik lewat kasir. Itu dia harus narik, kalau narik masih mending ya Pak, kalau setor itu nggak percaya Pak, nggak ada orangnya gitu. Itu mendidik psikologis juga. Orang mau minum teh celup, biasanya dulu dia pakai teh yang rajangan, teh tubruk gitu kan. Itu kan mendidik juga. Jadi walaupun yang pertama itu mereka itu bukan perintis, bukan pencipta, ya yang sejati kan adalah Tuhan. Tapi mereka adalah orang yang berani ambil resiko. Seperti bagaimana Aqua itu menawarkan bisnis Aqua kepada teman-temannya, diketawain, air putih kok dijual gitu. Kan lucu kan? Itu setelah ternyata masyarakat luas menerima, lebih praktis Pak, gitu kan. Itu keren juga artinya usaha mereka. Nah, jadi saudara-saudaraku semua, Anda biarpun di era yang sudah milenial itu, coba temukan ide-ide kreatif Anda yang belum pernah, ya pertama yang belum pernah ada di kampung Anda, di kota Anda, di tempat kerja Anda gitu. Terus kalau sudah ada, turun lagi yang tidak terlayani oleh apa yang sudah ada gitu. Yang kecewa itu dikecewakan oleh apa gitu. Makanya tadi saya bilang, apakah Anda penggarap relung-relung pasar? Apakah Anda melayani yang dikecewakan oleh BCA, yang dikecewakan oleh BRI gitu, yang dikecewakan oleh penjual kuliner yang sudah ada di kampung Anda, di kota Anda? Saya bilang dulu waktu saya mahasiswa baru lulus, saya berani kok bikin lembaga pendidikan seperti Primagama. Why not gitu? Kan di daerah terpencil yang belum ada Primagama, asal kita punya quality yang bagus, punya pelayanan yang bagus, bisa sama besarnya. Dan Primagama nyatanya ada life cycle-nya juga. Dia lama-lama turun, muncul pesaing-pesaing baru, gitu. Dan itu akhirnya akan ada meninggalnya gitu. Dan berganti dengan generasi yang baru. Mungkin neutron, mungkin apa gitu. GO apa tuh. Ya.
Jadi kalau sudah ada itu tetap cari ide. Apa yang kurang dari produk ini, padahal saya bisa buat nih, padahal saya udah merintis nih. Kita tutup dengan produk kita. Pelayanannya kah? Item-item produknya kah? Gitu. Mungkin kemasannya. Gitu. Nah, jadi ada dua hal ya. Kita ciptakan yang baru atau ya, dan yang baru tadi udah saya sampaikan itu tidak ada yang murni dari nol. Karena kreator absolut adalah Tuhan. Jadi kalau sepanjang itu manusia itu pasti meniru dari alam, meniru dari produk lain, meniru dari negara lain gitu. Gitu. Kalau nggak punya, nggak ada. Anda lihat apa yang belum dilayani oleh mereka, apa yang belum dikerjakan oleh mereka. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum.